perintah untuk menjauhi perkara-perkara terlarang, al-manahi, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal yang Allah Subhanahu wa taala larang walaupun yang halal lebih banyak. Coba bapak-bapak, ibu-ibu renungkan, dari urusan dunia ini, perkara dunia ini, yang lebih banyak yang Allah halalkan atau yang Allah haramkan? Yang Allah halalkan lebih banyak. Ya, kenapa sih harus yang haram-haram gitu loh? Orang yang halal aja nggak habis ibaratnya. Ya, itu. Jadi Allah memiliki, ya, awamir, perintah-perintah. Allah juga memiliki nawahi, larangan yang harus kita tinggalkan. Kalau perintah harus kita kerjakan. Dan itu makna umum daripada taqwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, melaksanakan, ya, atau mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa? Larangan Allah Subhanahu wa taala. Semalam kalau nggak salah itu saya selipkan dikit ya. Ada yang hadir di kajian Masjid Ijo semalam? Nggak ada ya? Nggak ada. Rumahnya jauh mungkin, udzur insyaallah. Ana selip aja sebelum saya masuk. Ini kita bicara tentang larangan-larangan ya. Ada sesuatu yang mumpung saya ingat ya, ini penting soalnya. Takutnya kita terjerumus karena nggak tahu, nggak paham. Di antara yang Allah larangkan, yang Allah larang, maksudnya yang, ya, Nabi larang. Kalau Nabi larang, ya larangan juga dari Allah. Yang syariat larang itu apa jemaah? Qaza'. Itu saya sampaikan karena kebetulan semalam ada ada pertanyaan semalam itu. Ada yang nanya tentang firihal qaza'. Tahu qaza' enggak? Pernah dengar ya? Qaza' itu halqu ba'd asy-syar duna halqu ba'd ar-ra'si duna, ya, al-ba'd, yaitu mencukur gundul sebagian rambut, ya, dan meninggalkan sebagian yang lain, ya, dan membiarkan sebagian yang lain, ya. Sudah? Ini banyak nggak paham, akhirnya banyak kaum muslimin yang menyepelekan. Paham ini jemaah? Banyak yang menyepelekan hal ini karena nggak ngerti, nggak tahu ilmunya. Larangan ini, walaupun nanti saya akan sampaikan larangannya berupa makruh atau haram, yaitu qaza'. Qaza' itu mencukur habis, membotak sebagian rambut, membiarkan sebagian yang lain. Pernah lihat anak-anak punk ya? Atau Shaolin Temple, Shaolin Soccer, apa namanya itu? Yang di sini panjang, botak semua, tapi di sini, nah, itu namanya apa? Qaza'. Jelas sekali itu namanya qaza'. Jadi membotak sebagian, biasanya di pinggir sini ya. Ada kan tuh? Ya, dicukur semua di sini, botak, tapi yang di sini dibiarin. Itu qaza'. Kemudian yang kedua bentuk qaza' itu, dan ini yang banyak kaum muslimin terjerumus di dalamnya. Ya, ini yang banyak kaum muslimin jatuh di dalamnya. Bahkan sebagian yang sudah ngaji tapi mungkin belum nyampe ilmunya terjerumus dalam hal ini. Yaitu menipiskan sebagian rambut tanpa sebagian yang lain. Mungkin bagian mana, bagian sini, ya, 1 senti, yang lainnya 3 atau 4 senti biarin. Paham maksudnya enggak? Itu juga masuk dalam kategori qaza' yang dilarang dalam syariat. Makanya kalau anak nyukur tuh lebih sering apa jemaah? Rata, ya, rata saja, tinggalin 3 senti mas, ya, rata. Cintai, karena memendekkan sebagian tanpa sebagian yang lain,
ya, itu juga masuk dalam kategori qaza' yang dilarang. Dan ini pemahaman atau definisi qaza' yang dijelaskan oleh Lajnah Daimah juga, Komite Tetap Fatwa Ulama Saudi Arabia, ketika mereka mengeluarkan fatwa tentang makna qaza'. Jadi qaza' itu bisa yang pertama mencukur semua, meninggalkan apa? Sebagian. Dan itu yang dilakukan oleh bapak-bapak kita dulu tatkala kita masih kecil, dan yang bicara di hadapan antum ini pernah merasakan itu. Maksudnya di sini dibiarin, di depan sini, yang lainnya dibotak. Di sini biarin. Musim SD dulu saya ingat banget tuh. Yang bilang iya ya pengalaman berarti. Anak-anak zaman now aja yang nggak ngerasain gitu kan. Kalau kita ngerasain itu, ya, dan itu diharamkan. Dan dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW pernah melihat bocah yang dicukur, dibotak sebagian rambutnya, dibiarin sisa sebagian. Maka Rasul katakan, ya, apa? Ya, biarkanlah semuanya atau cukur semua. Biarkan semuanya, ya. Maksudnya jangan dibotak semua gitu kan. Atau kalau mau dibotak, botak semua, botak semua, jangan disisain gitu loh. Yang sebelah sini biasanya dulu di sini. Ya. Udah kayak bocah zaman tahun kapan gitu loh. Ya. Maka Rasul katakan, biarkan semuanya atau cukur semuanya. Ya, kata beliau alaihi salatu wassalam. Dan hadis muttafaq alaih, seingat saya Rasulullah SAW, ya, itu naha 'anil qaza'. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari apa? Qaza'. Ya. Kalau Nabi kan dulu rambutnya Masya Allah. Mending antum kalau mengikutin madhab Imam Ahmad, panjangin rambut sampai memukul bahu, tapi dirapihin, cakep, sampo, bagus, bersih, itu keren. Kalau menurut madhab Imam Ahmad itu sunnah, dapat pahala ngikuti gaya rambut Rasulullah SAW. Kalau antum ambil madhab Imam Ahmad ya, memukul bahu. Nabi kita rambutnya apa? Panjang, tidak keriting, tidak lurus, tapi gelombang, memukul bahu. Suka nyisir belah beliau, cakep. Ya, udah putih, mancung, ya. Wajah beliau seperti rembulan, rambutnya panjang, gantengnya ke opo itu. Sallallahu alaihi wasallam. Harus cintai. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi memanjangkan rambut, memukul bahu seperti itu bukan untuk mensunnahkan ke umatnya, tapi itu kebiasaan orang Arab, memang suka panjang rambut. Saya punya syekh dahulu, saya talaki Quran sama beliau, itu pas berenang dibuka sorbannya, rambutnya, cakep amat. Ya, gondrong gitu. Kebiasaan mereka seperti itu, tapi rapi, kasih duhun, ya. Cakep, ya, nggak kayak sebagian orang sekarang rambutnya udah kayak rambut opo gitu, dilinting-linting, kutunya banyak, nggak pernah nyampo, ya. Nah, itu jadi batasannya sampai apa? Pundak, jangan lewat kayak perempuan. Ini suami istri rambutnya sama panjangnya, nah, sekali cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi tapi khilaf memang para ulama tentang qaza' ini. Ya, apakah hukumnya sampai level makruh saja dibenci atau sampai level haram? Maka saya katakan lebih perinci, lebih lunak, saya katakan paling rendah hukumnya adalah apa? Makruh. Tapi buat apa seorang muslim terus dapat kebencian? Maksudnya dibenci. Makruh itu kan dibenci artinya. Buat apa seorang muslim rela dirinya dibenci dengan dia terjerumus dalam perkara yang makruh? Ya, alal aqal paling rendah hukumnya ya paling tidak dia makruh, dibenci. Dan itu fatwanya Imam Nawawi rahimahullah. Pendapat Imam Nawawi bahwasanya rahimahullah, ya, qaza itu makruh. Tapi kalau seandainya menyerupai, ya, bentuknya itu menyerupai orang-orang kafir, orang-orang fasik, maka ini bisa sampai ke level haram. Dia mesti dicintai karena Allah Jalla wa Ala. Nah, ini sebagai contoh saja bahwa Allah melarang qaza', mesti dicintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Taib.